Lahir Kamis Pon bersio kerbau, sosok ini disebut-sebut bakal diusung PDIP jadi capres. Mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah? Berapa popularitas elektabilitasnya Pak Bibit dan Bu Rustri? Jangan salah, Pak Bibit dan Bu Rustri yang juga waktu itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke? Begitu itu waktu itu kalau nggak salah, itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3%, bos. Oke? Dan itu mohon maaf, saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu, namanya Puan Maharani, bos. Bos saya itu rakyat, bukan ketua DPD, bukan ketua DPP, ya. Sementara saya boleh mengatakan, Anda jadi gubernur itu ingat-ingat, nggak mendadak jadi gubernur. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Karena ini namanya sebuah organisasi. Organisasi partai politik. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya, ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Kadang dibandingkan elektabilitas Puan dan Ganjar saat ini jelas itu di berbagai termasuk hasil survei kedai kopi, Mbak Puan ya jauh dibandingkan Mas Ganjar. Tapi nanti pada saat ditetapkan dan PDI Perjuangan solid, itu Puan Maharani bisa dari 1% loncat jadi 19%. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Puan adalah mahkota penting bagi PDIP yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karenanya, Puan tentu saja sudah mulai harus memahami psikologi politik basis pemilihnya di PDIP. Ini kan lucu, partai PDIP di mana tumbuh berkembang dan besar karena terah Soekarno, karena terah Megawati, tapi justru anak biologisnya tidak terlampau digandrungi justru oleh pemilih internal mereka. Siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umum. Itu sudah jelas diatur dalam ADART kami. Jadi sudah tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau yang disampaikan Ibu Puan Maharani itu kan sebenarnya peringatan untuk kita semua, peringatan untuk seluruh kader partai bahwa kultur demokrasi di PDI Perjuangan adalah kultur demokrasi terpimpin. Jadi tidak boleh ada kader yang offside, tidak boleh ada kader yang belum apa-apa sudah membuat gerakan-gerakan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar. Berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta, bos. Dan itu tidak kita terima. Silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Toh, akhirnya dalam waktu 3,5 bulan, racing, pertempuran ditata penuh, dipimpin Puan Maharani, jadi itu Ganjar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga kini belum mengumumkan nama calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024. Kini berebus isu yang menyebut jika Megawati akan membeberkan kisi-kisi terkait calon presiden yang akan dipilihnya pada HUT PDI Perjuangan ke-50. Hal ini dibeberkan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Yefri Sitorus. Sehubungan dengan hal tersebut, politikus Partai Gerindra Arief Poyono menduga jika Megawati akan memilih Puan Maharani sebagai calon presiden yang akan maju dalam kontestasi mendatang. Menurutnya, ketua DPR ini tersebut lebih unggul dalam segi pengalaman daripada kandidat lainnya. Saya pikir Mbak Puan Maharani yang akan diusung PDIP karena dia punya pengalaman banyak, pernah jadi menteri, anggota DPR, sekarang ketua DPR RI dan pengurus partai tertinggi, kata Arief. Bukan hanya soal pengalaman, Arief Poyono juga menyinggung soal hari kelahiran dan sio dari Puan Maharani yang sama seperti Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Menurutnya hal tersebut bisa saja berkuat alasan mengapa Puan akan maju sebagai calon presiden.
Mbak Puan itu Kamis Respon dan Sio Kerbau. Nah, ada 3 presiden yang sionya kerbau. Salah satu pakai Mbak Puan. Jadi menurut saya antara data dari langit dan data tadi itu PDIP yang akan lebih condong mengusung Mbak Puan Maharani, terang Arif. Ketimbang nama lain yang senter dirumorkan bakal dipilih oleh Megawati, Arief Poyono menyebut jika Puan Maharani merupakan sosok yang memiliki garis keturunan jelas dan merupakan teras Soekarno. Bobo jelas kalau yang lain gak jelas-jelasnya lalu diikuti dengan senyuman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak menampik jika dirinya disebut melakukan pencitraan sebagai pejabat. Pasalnya ia mengaku memanfaatkan media sosial kekinian untuk dekat dengan rakyat atau konstituennya. Hal itu disampaikan Ganjar dalam diskusi yang diadakan salah satu bank ternama di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Ganjar mengaku mulai memanfaatkan media sosial kala dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ia mengikuti terus perkembangan mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Berkembang medsos, saya lah punya Facebook. Facebook kelamaan, sekarang Twitter yang lebih kencang. Lalu Twitter saya ikut terus, saya mainkan. Lalu saya buka diri komunikasi. Dan bagaimana pemimpin menjadi semakin dekat dengan rakyat karena tuntutan dari demokrasi, kata Ganjar. Maka saya gunakanlah alat ini. Maka alat ini adalah alat perjumpaan saya dengan konstituen saat itu, sambungnya. Namun usai dirinya menjabat 2 periode sebagai anggota legislatif, partai menugaskan dirinya bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Kala itu ia mengaku tingkat keterkenalannya rendah, akhirnya ia memilih menggunakan medsos. Dengan elektabilitas yang sangat rendah karena cuma 3% dan dikenal hanya 7%, saya harus melawan incumbent gak ada orang kenal. Apa caranya? Medsos lah medsos. Sekali saya nge-tweet Facebook saat itu, lihat semua. Lalu muncul IG lebih kenceng lagi, ungkapnya. Tak hanya itu, Ganjar kekinian juga memiliki jejaring sosial TikTok. Dari situ dirinya lebih dikenal banyak masyarakat. Maka dengan TikTok itu sampai ketemu orang ngomong gini, ini siapa? Oh, Pak Ganjar artis TikTok. Saya diomongin tuturnya. Lebih lanjut ia menjelaskan pesan dari itu semua bahwa dengan medsos dirinya dimudahkan berkomunikasi dengan masyarakat. Ia mengakui jika dengan hal itu dirinya juga melakukan pencitraan. Namun pencitraan yang dilakukannya tetap dengan ukuran-ukuran tertentu. Dan betul pencitraan sebagainya. Wong saya gubernur, kalau saya nggak membangun citra bagaimana? Ada pasti dibangun ngumpulin orang membangun citra. Tapi pencitraan itu mesti diukur seberapa konsistensi dilakukan, pungkasnya. Kami bicara tentang ya Mbak Puan sebagai ketua DPR dan kami anggap ya sangat mumpuni untuk dalam kontestasi presiden 2024 begitu. Sampai saat ini Megawati belum memutuskan soal siapa yang akan maju, termasuk Puan Maharani. Kalau tidak mempertimbangkan Ganjar Pranowo, tentu Megawati sudah mengumumkan kepada publik bahwa di Pilpres 2024 yang akan datang akan mengusung Puan Maharani.